Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah siap ya? Siap. Selesai. Ibu minta kesediaan dari satu siswa bahwa kita dalam doa. Siapa yang pimpin doa? Ya, silakan. Teman-teman, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita berdoa beragama yang masing-masing. Doa, silakan. Doa cukup. Diri. Bersalah. Selamat pagi, Bu. Ibu minta satu-satu bahwa kita ini nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus apa? Iya, kita harus tahu lagu Indonesia Raya. Kita kan orang apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia harus tahu lagu Indonesia Raya ya. Siapa yang siap pimpin kita di depan? Ya, sekarang. Teman-teman, mari berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya kita cek kehadiran siswa dulu. Ibu lihat datanya hadir semua ya? Ya, Bu, hadir semua. Oh iya, dihapus dulu masih ini yang ada yang sakit ya. Ya. Semua semangat belajar ya hari ini ya. Masih ingat dengan pelajaran kita yang minggu lalu? Ingat, Ya, Bu. kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Tentang Teks eksplanasi. ya, teks eksplanasi. Materi terakhirnya kita belajar apa ya kira-kira? Masih ingat, Bu? Ya, silakan berdiri, Pak, Bu. Boleh, silakan berdiri. Jadi pada minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi, di mana kita menyusun teks eksplanasi sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Nah, kaidah kebahasaan yang tertera itu yang pertama ada kata istilah, dua konjungsi kausalitas, dan yang ketiga fonologi. Oh iya, baik. Terima kasih, Bri. Ada lagi? Kamu lihat, silakan, Cik. Kita juga menyusunnya tuh sesuai jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama itu ada yang berurutan kayak suatu yang berurut kayak bagaimana terjadinya hujan gitu kan. Terus ada yang teks eksplanasi dasar itu yang normal, yang biasanya tuh ada sebab dan akibatnya kayak gimana terjadinya gunung meletus. Terus ada juga teks eksplanasi teoritis, itu biasanya berisi teori-teori atau spekulasi, sama teks eksplanasi yang terakhir itu kausal sorry. Itu dia teks eksplanasi yang dia menjelaskan fenomena sosial. Oke, baik. Beri aplaus dulu. Ada lagi? Sudah, ya. Ibu lihat kalian semua luar biasa ya. Ibu tahu kalau kalian ini sudah paham dengan materi kita minggu lalu. Ibu sudah sampaikan juga kalau kemarin kita akan masuk di materi baru minggu depan. Itu kan sudah Ibu sampaikan juga supaya kalian literasi terkait dengan materi kita tentang teks prosedur. Teks apa? Prosedur ya, teks prosedur. Jadi hari ini kita masuk materi baru, itu kita belajar tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi struktur dan kebahasaan
teks prosedur. Itu ya target kita hari ini. Ya. Paham? Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur materi baru. Jadi Ibu lihat siswa-siswi sudah siap belajar ya? Sudah siap? Ya. Buku-bukunya ya, yang tidak terlalu penting masukkan di dalam laci. Ya, boleh ada di atas meja, yaitu buku, alat tulis maupun air putih boleh. Ya, boleh ya di atas meja ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan itu materi tentang teks prosedur. Ya, saya sampaikan kepada materi kita. Jadi kita masuk materi baru yaitu tentang teks prosedur. Karena Ibu lihat kemarin kalian luar biasa untuk yaitu mengerjakan yaitu langkah-langkah dalam menyusun yaitu teks eksplanasi ya. Sekarang kita masuk materi baru. Apa baca ini? Struktur teks prosedur. Ulangi. Struktur teks prosedur. Sudah tahu ya struktur ya. Hampir semua materi-materi kita yaitu berbasis struktur juga ya, berbasis struktur ya. Harus sesuai dengan struktur. Namanya struktur harus sesuai dengan urutannya ya. Sekarang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur termasuk apa saja? Apa saja? Tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang. Iya. Tujuan, material, langkah-langkah dan penegasan ulang. Lanjut, kita konsep struktur teks prosedur. Tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Sekarang coba dibaca dulu, bisa terlihat ini yang tulisan kuning. Coba baca bersama dulu. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan cermat, teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari teks prosedur. Diminta kepada kalian nanti kita bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya. Ini nanti contoh-contohnya sudah ada di sini ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD. Kalau sudah selesai nanti setiap kelompok untuk mempresentasi di depan kelas. Nah, kita nanti satu kelompok itu harus ada ketuanya. Satu ketuanya yang kalian tentukan pilih nanti setiap kelompok nanti ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya, 4 orang satu kelompok. Setelah itu baru kalau sudah selesai baru dipresentasikan di depan. Ibu minta juga kerjasama yang baik ya, kerjasama yang baik semua, ambil bagian ya. Ini soalnya tidak banyak, hanya 3 soal saja. Nanti setelah ini kalian kerjakan bersama. Kalau sudah selesai nanti baru kalian ambil ke depan untuk mempresentasi hasil diskusi kelompok kalian. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, sebentar ya, kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semuanya, apa kabar yang tinggi? Semoga selalu dalam sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan membahas sebuah teks yaitu teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sehari-hari secara langsung. Misalnya saja, ketika Anda ingin membaca permasalahan, lalu Anda melihat yang tertulis pada buku tersebut. Maka Kan tugas kelompok untuk kalian, silakan kalian bentuk kelompok dulu. Cari teman sendiri ya. Ya. Pakai teman sendiri. Kalau kelompok yang kemarin kan ibu bagi 3 ya. Untuk hari ini 4. Cari teman sendiri, teman kelompoknya siapa teman kelompoknya. Nanti seperti ibu katakan tadi, kita kerjasama yang baik ya. Jangan mengharap satu orang saja. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ke ibu.
mengerjakan, ya semua yang baik ya. Ada pertanyaan? Oke, jadi gitu. Susunlah bagian-bagian otomatis prosedur itu sehingga menjadi teks prosedur yang sesuai dengan strukturnya. Ini kan tidak ibu kasih secara acak. Nanti kalau susun mana yang pertama, nanti tinggal kalian tulis di sini mana yang kalimat pertamanya, paragraf pertama mana kedua, ketiga, keempat. Nanti kalau dibaca kan enak nanti paragrafnya itu mana yang pertama dari teman ya. Ya sampai baca. Ya, ya. Nanti semua ini sengaja dibuat acak. Nanti disusun ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Aman. Kelas. Nanti kelas 11. Baik, kelas 11. Ada pertanyaan? Nomor 3, ada pertanyaan nomor 3? Oh ya, kelompok satunya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, kelompok 1. Yang nomor 3 itu kan kita disusun. Jangan, saya ibu minta mohon perhatiannya. Ada yang sudah tampil ya, ibu. Nanti satu kelompok saya kelompok nanti menanggapi nanti mereka masukkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas yang sudah diberikan oleh siswa. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sifah Mahadika Syamindra. Saya Dibuka Margaret, Saya Aida Lestari. dan saya Yusefa Putri Kristiani. Oke, di sini kita akan masuk ke soal yang nomor 1. Sebelum masuk kepada soal, kita kan sudah dipaparkan mengenai teks prosedur cara membuat bukti foto dari kardus bekas. Pertanyaan nomor 1, jelaskan struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Oke, sebelumnya juga kita sudah dijelaskan mengenai apa-apa saja struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Mengacu pada teks tersebut, tujuan dari teks di atas adalah untuk membuat bukti foto dari kardus bekas. Kemudian struktur yang kedua ada material. Material pada teks di atas berisi bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat bukti foto dari kardus bekas. Dan yang ketiga berisi langkah-langkah. Langkah-langkah berisi penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dikerjakan untuk membuat bukti foto dari kardus bekas. Dan struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang berisi pemaparan manfaat yang bisa kita dapatkan apabila memanfaatkan kardus bekas menjadi kerajinan berupa bingkai foto. Soal nomor 2, simpulkan teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Jadi, mengacu pada struktur yang telah dijelaskan sebelumnya, teks prosedur di atas dapat diklasifikasikan sebagai teks prosedur yang lengkap strukturnya karena berisi tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke, kita masuk ke dalam nomor 3. Di situ kita disuruh menyusun bagian-bagian potongan teks prosedur sehingga menjadi suatu teks prosedur yang padu dan urut strukturnya. Jadi kami memilih yang judulnya memasak nasi goreng. Pertama, kami memilih yang memasak nasi goreng pertama. Bagian tujuannya di situ berisi definisi nasi goreng. Nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana namun lezat yang dapat dimasak dengan mudah dan cepat. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum masuk ke dalam tahapan pembuatannya, siapkan dulu bahan-bahannya. Terus yang kedua, berisi pemaparan mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng, yaitu
Bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng sangatlah mudah dipenuhi. Bahan tersebut antara lain yang pertama nasi, yang kedua garam, yang ketiga bawang putih dan bawang merah, yang keempat kecap, yang kelima telur, dan yang keenam sayur hijau. Selanjutnya kita kepada langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Nah, yang pertama itu jangan mulai memasak kecuali semua bahan telah tersedia di meja, karena nasi goreng harus dimasak dengan cepat dan spontan. Selanjutnya, siapkan nasi yang akan digoreng. Pastikan nasi buyar dengan memilahnya menggunakan sendok dan dinginkan sebentar jika nasi masih dalam keadaan panas atau hangat. Kemudian, potong-potong sayur hijau sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sayur hijau akan layu dan mengerut ketika dimasak, jadi jangan ragu untuk memotongnya dengan agak besar. Selanjutnya, pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk atau wadah lain yang tersedia. Hal ini dilakukan agar kita dapat memastikan telur tidak busuk dan tidak ada kulit telur yang terbawa, karena kita memecahkannya langsung di atas wajan. Telur boleh dikocok atau tidak sesuai selera. Selanjutnya, cincang bawang merah dan bawang putih dengan halus. Pastikan garam dan kecap berada di tempat yang mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, panaskan minyak di atas wajan. Gunakan api kecil hingga sedang. Setelah panas, tuangkan telur dan oseng hingga menjadi telur orak-arik. Setelah telur cukup matang, tambahkan lagi sedikit minyak. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dicincang halus. Tumis sebentar hingga harum. Pada tahap selanjutnya, campurkan nasi ke dalam wajan, oseng nasi hingga benar-benar bercampur sempurna dengan telur dan bawang. Terakhir, masukkan sayur dan taburkan garam secukupnya. Ya, ada masukan? Silakan cek. Saya sangat setuju dengan hasil pemaparan dari kelompok, di mana mereka sudah berhasil memberikan menunjukkan di mana struktur yang tepat, dan juga saya juga bisa mengikuti apa yang sudah mereka bilang tadi, kayak mengoleksi apa hasil kelompok kami tadi, karena yang diberikan sama kelompok satu sudah benar-benar kompleks menurut saya. Terima kasih. Wah, berapa sebetulnya? Terima kasih Nadila untuk pendapatnya mengenai kelompok kami. Dari yang lain masih ada? Kelompok mana? Kelompok ya? Kelompok 4? Kelompok itu? Kelompok 4? Sudah? Sudah ada ya? Sudah? Silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini apa kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur. Di sini kami akan menjawab tentang LKPD yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Nah, di sini kami sudah membuat strukturnya. Yang pertama terdiri dari pendahuluan atau tujuan. Teks dimulai dengan memberikan pengenalan tentang bingkai foto atau figura sebagai tepi dekoratif yang digunakan untuk memasang, melindungi, dan memajang gambar foto atau lukisan. Diberikan penjelasan mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bingkai foto dari kardus bekas. Yang kedua, masuk ke material atau bahan-bahan yang digunakan, yaitu pada bagian ini disajikan daftar bahan-bahan yang diperlukan seperti kardus bekas, gunting, kaca, lem, pita atau kertas kado, dan penggaris. Ini memberikan panduan kepada pembaca mengenai apa yang diperlukan untuk membuat bingkai foto. Kemudian masuk ke cara membuat atau langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatan dijelaskan secara terurut dan rinci, dimulai dari pengukuran kardus hingga penyelesaian akhir. Kemudian penutup atau penegasan ulang. Di sini teks ditutup dengan memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa bingkai dari kardus bekas dapat menjadi unik dan dapat dikreasikan sesuai keinginan. Terkait pemaparan dari kelompok 2, kelompoknya Yusefa, bagaimana kelompoknya Yusefa? Ya, silakan. Jadi di sini saya kasih akan memberi pendapat. Jadi tadi
antara jawaban kelompok Fani dan kelompok kami. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi penghalang karena inti dari jawaban tersebut tetaplah sama. Jadi saya rasa jawaban dari kelompok Fani sudah keren. Ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok lain? Kelompok 5? Sudah? Kelompok 4? Silakan ditutup. Oke, demikian presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Jadi sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Najila Rasari, saya Rara Anita Yudanendo, saya Jolina Diakomani, saya Zapanya Madeline Robert. Baiklah, kami akan langsung menjawab nomor 1, di mana soalnya adalah jelaskan struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Kalau ya, struktur yang pertama yaitu tujuan. Teks dimulai dengan memberikan pengenalan nilai foto atau figura beserta fungsinya. Diberikan juga penjelasan mengenai bahan yang diperlukan untuk membuat bingkai foto. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, pada bagian kedua disajikan bahan yang diperlukan. Seperti yang pertama, ada kardus, yang kedua gunting, yang ketiga kaca, yang keempat lem, yang kelima tinta dan juga kertas kado, yang terakhir ada bahan yaitu penggaris. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan. Jelaskan secara berurut dan rinci. Yang pertama yaitu langkah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Yang kedua, mengukur kaca sesuai dengan ukuran kardus. Yang ketiga, langkah memotong. Yang keempat, membuat sekat pada bagian tengah kardus, memakai potongan dari kardus kecil. Yang kelima, merekatkan dengan memakai lem. Yang keenam, mengambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Yang ketujuh, memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Bagaimana yang kelompok lain yang sebelah sana kayaknya senyum-senyum dari tadi? Ya, silakan. Menurut saya sendiri, Saya berdiri dulu. kenalkan nama saya Dea Adriana, saya dari kelompok 5. Menurut saya sendiri, penjelasannya sudah cukup teruraikan dengan sangat jelas. Ya. Iya, aku segera udah. Ada lagi yang mau terakhir? Sudah? Oke, silakan tutup ya. Terima kasih atas pujiannya dari kelompok 5. Kalau begitu, sekian dari presentasi kami hari ini. Saya tutup. Ya, aku dulu ya. Ada yang mau menanggapi? Ya? Dari presentasinya sudah dijelaskan dengan baik. Tadi juga yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan yang ketiga menyusun. Terus saya update. Ya, aku tutup dia dulu ya. Silakan ditutup. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kelompok kalian di depan sudah luar biasa. Beri aplaus untuk semuanya dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang telah kalian pahami setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar khususnya di teks prosedur ini? Ya, silakan berdiri. Dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya menyorot 3 hal mengenai teks prosedur. Yang pertama definisinya, yang kedua strukturnya, dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaannya. Untuk definisinya sendiri, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi cara dan tujuan untuk melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat dan urut sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Yang kedua adalah material yang berisi alat ataupun bahan yang diperlukan untuk membuat tujuan tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang berisi tahapan-tahapan secara runtut yang harus dilakukan demi mendapat hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi manfaat dan juga harapan dari sang penulis bagi pembacanya setelah dia memaparkan petunjuk cara pembuatan sesuatu. Lalu kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ada 4 yang saya dapat dari kegiatan pelajaran kali ini. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa. Ada lagi yang mau menanggapi lagi? Yang mau menjawab lagi? Ada? Ada? Oh iya, silakan. Jadi apa yang saya dapatkan dari hari ini mengenai manfaat apa sih yang kira-kira saya dapatkan setelah mempelajari teks prosedur. Jadi tentunya yang pertama saya jadi lebih mengerti mengenai cara membuat teks prosedur berdasarkan dengan struktur yang telah dipaparkan, yaitu ada 4: tujuan, material, langkah-langkah, serta penegasan ulang. Saya juga lebih mengerti mengenai kaidah kebahasaan dari teks prosedur, yaitu menggunakan kalimat imperatif, kata kerja aktif, juga konjungsi. Di mana hal-hal yang saya pahami ini nantinya akan bermanfaat bagi saya apabila saya ingin membuat teks prosedur, sehingga teks prosedur yang saya buat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan sekian dari saya. Oh, terima kasih. Baik, kalau Ibu lihat, kalian sudah memahami semua materi kita hari ini, sudah paham ya. Ibu lihat dari Yusefa tadi luar biasa, dari Siva juga demikian. Ibu yakin yang lainnya juga demikian ya. Sama ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Nanti setelah ini kita untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang teks prosedur. Di situ kita menyusun, itu membuat teks prosedur. Ya, hari ini kan kalian mengidentifikasi bentuk strukturnya, maupun kebahasaannya. Nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu khusus untuk menyusun teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Pertemuan kita di hari Rabu, ya. Ingat ya, hari Rabu ya. Kalian juga sambil kalian literasi, melihat contoh-contoh ya. Karena Ibu lihat kalian sekarang kan hampir semua sekarang ini ya luar biasa beda dengan dulu ya. Nah, ada pertanyaan dari siswa-siswi? Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada? Yakin ya? Sebelum kita tutup kegiatan belajar mengajar kita, Ibu lihat tadi sudah bisa menyimpulkannya hasil pembelajaran kita hari ini. Minta kesediaan dari satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa untuk diri.